Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah arsitektur lain yang dapat digunakan untuk representation learning bernama Generative Adversarial Networks atau GAN. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai beberapa kekurangan dari autoencoder. Jadi, autoencoder itu memiliki kekurangan, yakni citra hasil rekonstruksi itu biasanya buram, ya walaupun resolusi yang dipakai ya biasanya kecil. Di sini di Fashion Amnesia yang kita gunakan sebagai contoh adalah 28 ke 28. Nah, tingkat keburaman ini hasil rekonstruksi ya akan semakin jelas apabila resolusi dari citra itu semakin besar. Maka ide yang mendasari Generative Adversarial Network atau GANs adalah kalau citra rekonstruksi buram, ya kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa citra tersebut adalah hasil rekonstruksi. Dan yang kedua adalah semakin tidak buram citra hasil rekonstruksi, maka semakin tidak mudah membedakan mana citra asli atau real dan citra hasil rekonstruksi atau fake. Nah, dari berbagai percobaan empiris ya menggunakan autoencoder, maka sudah jelas bahwa mean square error atau MSE pada autoencoder jelas tidak dapat menghasilkan citra yang tajam. Ya, maka memerlukan sebuah modul tambahan agar kita bisa menghitung loss yang sebenarnya sangat penting, yaitu seberapa mirip atau tajam hasil rekonstruksi atau citra fake dengan citra yang asli atau real. Nah, pada Generative Adversarial Networks atau GANs ya, arsitektur ini memiliki dua buah neural networks yang berkompetisi satu sama lain. Ya, yang pertama adalah generator networks, yaitu mengambil latent representation dari sebuah distribusi yang biasanya Gaussian, ya di sini biasanya Gaussian, dan mengeluarkan sebuah informasi tertentu biasanya berupa gambar atau citra. Lalu yang kedua, network yang kedua adalah discriminator atau critic network, di mana mengambil informasi atau citra keluaran dari generator network dan atau informasi gambar dari training set yang adalah citra yang real, yang asli, lalu mencoba membedakan mana informasi atau citra yang asli yang diambil dari training set ya dan mana yang palsu yang di-generate dari generator network. Jadi di sini discriminatornya tugasnya adalah mencari fake atau real ya, goalnya adalah tell the fake from real ya. Yang goal dari generator itu adalah trick the discriminator. Nah, pada implementasinya ya, adversarial network dilakukan dalam dua fase ya, yang dinamakan adversarial training. Pertama kali kita melatih discriminatornya dulu sehingga bisa membedakan mana citra yang asli dan mana citra yang palsu. Ya, misalkan kita beri label 1 untuk gambar asli dan 0 adalah gambar palsu. Dan pada saat pelatihan ini ya, pada fase pertama hanya parameter di discriminator saja yang dapat dilatih atau trainable. Ya, jadi di sini kita ingin melihat apabila kita mendapatkan gambar dari palsu atau asli, ya, membedakan mana yang atau fake atau real, ya. Dan pada saat di awal-awal karena noise-nya itu random dan generatornya juga weight masih random, biasanya akan sangat mudah bagi discriminator untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, tapi setelah kita melakukan fase pertama, ya jadi di sini di fase awal discriminator dengan mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, di fase kedua kita ambil latent representation dari distribusi Gaussian ya di sini ya, hasilkan gambar palsu ya dan lakukan prediksi menggunakan discriminator. Jadi tetap kita lakukan masukkan yang palsu ini ke discriminator dan juga pada saat yang sama bergantian memberikan citra yang asli ke discriminator. Nah, tapi walaupun saat itu juga discriminator digunakan ya, hanya parameter generator saja yang dapat dilatih, yaitu di sini yang dilatih. Nah, di sini kenapa disebut adversarial training? Karena
kita di satu sisi ya ingin melakukan di fase yang pertama ya, di sini yang di sini kita ya untuk yang maksimum. Jadi sebenarnya adversarial training itu dilakukan dengan cara melakukan minimax representation. Minimax training. Ya, minimax training yang sebenarnya dari game teori. Jadi di sini ya saya akan jelaskan agak lebih panjang di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua, min dan max, di mana min itu adalah parameter dari G, ya, dan max-nya adalah parameter dari D. Lalu bisa kita lihat di sini X ini adalah disampel dari training yang real, PR ini adalah yang real, dan X hat-nya di sini adalah yang disampel dari yang fake ya, bisa dari G di sini, dari G. Ya, maka di sini kita ingin memaksimalkan log dari dx ketika dimasukkan x yang asli dimasukkan dari d. Jadi kalau misalkan misalkan kita melihat ya log dari satu itu kan sangat mendekati 0 ya. Kalau lognya ya, kalau misalkan log satu itu kan sangat mendekati 0. Semakin banyaknya satu di sini akan mendekati 0. Tapi kalau misalkan D-nya itu tidak berhasil menghasilkan nilai 1, yaitu di mana menduga bahwa itu adalah gambar dari fake, maka log-nya itu akan semakin turun, ya, makin turun. Jadi di sini kita menginginkan agar pada saat kita berikan gambar baik dari itu yang fake ataupun yang real, optimize-nya adalah discriminator itu tidak bisa membedakan ya mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, jadi pada saat discriminator ini tidak bisa membedakan mana citra yang asli dan mana yang citra yang palsu, ya, atau bahkan kadang-kadang bisa citra yang palsu ini dibilang asli, maka di saat itulah kita bilang bahwa generator itu telah menghasilkan citra yang sangat baik, ya, karena berhasil menipu dari discriminator. Ya, jadi di sini kita ingin ya mempunyai parameter G yang bisa meminimalkan dari fungsi ini, ya, karena di sini kita menginginkan bilang bahwa citra yang palsu itu adalah jadi citra asli, tapi pada saat yang sama discriminator itu menginginkan memaksimalkan fungsi ini, ya, di mana hanya gambar asli saja yang dia dibilang asli. Nah, namun ini perlu saya katakan ya, saya tidak membahas ini tidak menjabarkan fungsi ini juga terlalu banyak. Kenapa? Karena sudah banyak sekali fungsi-fungsi ataupun bukan fungsi, maksudnya turunan dari GAN ini yang memiliki fungsi yang lebih mudah secara numerik dihitung, yang dioptimasinya lebih mudah. Jadi ini itu fungsi cost function ini sulit sebenarnya untuk dilakukan optimization. Nah, biasanya sekarang menggunakan Wasserstein GAN with gradient penalty atau bisa disebut WGAN GP. Yap, ini papernya. Nah, ini loss function-nya berbeda, ya. Walaupun sebenarnya intinya mirip, tetap discriminator itu ingin membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Generator juga seperti itu, tapi bentuk cost function-nya beda. Jadi silahkan kalau misalkan ingin dibaca lebih lanjut, Wasserstein GAN with gradient penalty itu seperti apa cost function-nya. Nah, yang seperti yang sudah saya katakan ya, melakukan training GANs itu sebenarnya sangat sulit ya, karena beberapa hal. Di sini akan membahas 3, ya, yaitu yang pertama, tidak ada garansi bahwa GAN akan mencapai titik Nash equilibrium. Ya, Nash equilibrium ini adalah sebuah titik yang biasanya ada di dalam sebuah game teori. Jadi generator dan discriminator pada GANs dilatih dalam sebuah zero-sum game, di mana Nash equilibrium untuk GAN adalah saat generator menghasilkan perfectly realistic images, dan discriminator hanya bisa menebak 50-50
apakah sebuah gambar itu asli atau palsu. Jadi bisa dilihat di paper ini. Jadi di paper ini yang pertama kali melakukan propose GAN ini ya membahas mengenai hal ini. Namun pada saat yang sama paper ini juga mengatakan bahwa tidak ada garansi bahwa GAN itu akan mencapai titik Nash equilibrium. Nah, lalu yang permasalahan kedua adalah mode collapse ya. Karena latent representation dihasilkan secara acak dari Gaussian distribution, maka bisa terjadi gambar-gambar yang dihasilkan oleh generator itu tidak memiliki varian yang cukup banyak. Contoh, hanya gambar sepatu saja. Jadi, apabila discriminator dengan baik ya, bisa membedakan mana yang asli dan palsu, maka discriminator hanya belajar mengenai satu kelas saja dan melupakan kelas-kelas lainnya. Jadi jadi sebenarnya lebih ke arah overfitting ya. Yang tadinya misalnya kita punya 10 kelas, tapi karena keluar dari generatornya kelas yang sama terus, ya maka discriminator bukannya membedakan mana citra yang asli, mana citra yang palsu, tapi mana citra misalkan sepatu, mana citra baju. Ya, karena keluaran dari Gaussian distribution bisa saja malah kurang variasi ya. Kalau misalkan keluarnya kelas-kelasnya itu saja, maka ya discriminator hanya belajar mengenai kelas A dan kelas yang bukan A ya. Ini makanya disebut mode collapse. Lalu yang ketiga adalah unstable training because of oscillating, swinging back and forth. Maksudnya apa? Karena generator and discriminator terus berkompetisi satu sama lain ya, maka parameter-parameter yang terdapat pada kedua networks akan bergerak secara osilasi. Ya, jadi balik ke discriminator dan ke generator. Jadi di satu saat ya di fase pertama kita melakukan optimasi terhadap parameter di discriminator, yang kedua kita melakukan optimasi di parameter ke generator, lalu kan di epoch berikutnya kita akan lakukan hal yang sama, kita optimasi discriminator lagi, lalu kita optimasi generator lagi, terus berulang-ulang ya. Jadi misalkan kalau misalkan boleh ditulis di sini, awalnya kita mengoptimasi D ya, lalu kita setelah itu kita mengoptimasi G, ada generator, discriminator ya. Lalu di fase kedua, ini fase pertama, ini ya fase pertama, di sini fase kedua kita di fase pertama ya, di sini fase pertama kita melakukan optimasi terhadap discriminator, lalu di fase kedua kita melakukan optimasi terhadap generator ya, maka di awal discriminator ini teroptimasi, lalu yang kedua generator, lalu di epoch berikutnya discriminator lagi, lalu berikutnya generator lagi, lalu berikutnya terus saja begitu ya, maka akan sangat sulit mencapai convergence ya, karena parameter yang dilatih itu berbeda-beda. Yang pertama discriminator, yang kedua generator, terus saja. Nah, ini sebenarnya menjadi tidak efektif ya. Jadi kalau misalkan osilasinya terhadap discriminator dan generator ini sangat kuat ya, berisolasikan seperti ini, kanan kiri terus, maka bisa-bisa pelatihannya tidak stabil ya, sangat tidak stabil, dan malah tidak menemukan titik konvergennya. Jadi kan sebenarnya mencari titik Nash equilibrium ini yang di sini, tapi karena terus berganti-ganti maka bisa jadi malah tidak mendapatkan titik Nash equilibrium itu. Nah, pada awalnya ya penelitian dari Goodfellow ini tahun 2014 melakukan eksperimen menggunakan convolutional layer, tetapi menggunakan gambar dengan resolusi yang kecil. Pada dasarnya ya, GAN itu sangat sulit untuk menghasilkan gambar yang memiliki resolusi yang sangat besar menggunakan convolutional layer. Ya. Lalu pada tahun 2015 dengan mencoba beberapa hyperparameter pada GAN ya, maka paper ini memberikan beberapa rekomendasi untuk eksperimen untuk menggunakan GAN di resolusi yang besar.
Yang pertama, mengganti seluruh pooling layer dengan convolutional layer dengan stripe, ya. Jadi bukannya pooling layer tapi menggunakan convolutional layer dengan stripe atau striated convolution pada discriminator dan transpose convolution pada generator. Ya, jangan memakai upsampling atau max pooling, ya. Lalu menggunakan batch normalization pada generator and discriminator, ya. Lalu yang ketiga adalah jangan menggunakan fully connected layer sama sekali, terutama pada arsitektur yang sangat dalam. Lalu menggunakan ReLU activation function pada generator pada seluruh layer, kecuali pada output layer, ya, yang biasanya menggunakan TAN-H activation function. Lalu yang terakhir menggunakan leaky ReLU activation function pada discriminator di seluruh layer. Namun perlu diingat bahwa ini adalah rekomendasi. Ya, ini adalah rekomendasi umum. Ya, bisa saja nanti pada saat implementasi ada beberapa rekomendasi yang tidak dipakai karena secara empiris nilainya lebih baik, hasil performanya lebih baik. Nah, pada penelitian yang sama, ya, Redford itu di papernya dan penelitian yang sama itu juga memperlihatkan bagaimana kita bisa melakukan arithmetic di latent space menggunakan GAN. Jadi, misalkan kita memiliki kita mendapatkan latent representation Z, 3 latent representation yang berbeda, dan ketika kita masukkan ke generator akan menghasilkan gambar seperti ini, citra seperti ini, ya, citra orang, citra gambar wajah manusia. Nah, bisa dilihat bahwa di sini adalah citra yang dihasilkan adalah memakai kacamata. Nah, saat kita melakukan sampel berikutnya, kita memiliki citra seperti ini, di mana adalah kumpulan laki-laki, ya, citra wajah laki-laki yang tidak memakai kacamata. Lalu apabila kita sampel lagi Z-nya ini, maka adalah citra wajah perempuan yang tidak memiliki kacamata. Nah, apabila Z dari latent representation Z yang ada ini, ya, dari kolom ini, ya, kita hitung average-nya, kita hitung min-nya, ya, maka kita bisa mendapatkan citra yang baru seperti ini. Jadi bisa dilihat ini seperti gabungan, ya, latent dari citra yang ketiga ini. Dan begitu juga untuk yang citra untuk laki-laki tanpa kacamata dan juga citra wajah perempuan tanpa kacamata. Nah, apabila lalu kemudian latent representation Z yang telah di average itu kita lakukan arithmetic, ya, kita lakukan pengurangan lalu juga penjumlahan, ya. Kalau misalkan kita lihat men with glasses, ya, laki-laki dengan kacamata, apabila kita mengurangi dengan wajah laki-laki tanpa kacamata, maka kita mendapatkan kacamata, ya, latent representation dari kacamata. Lalu apabila kita tambahkan dengan latent representation dari woman without glass, ya, perempuan tanpa kacamata, maka kita akan menghasilkan, ya, sebuah vektor baru Y, ya, di mana saat kita masukkan ke generator akan menghasilkan citra wajah perempuan menggunakan kacamata. Ya, jadi saat kita melakukan arithmetic di level Z, ya, di level latent representation Z, maka kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi ada coding yang ada coding yang tertinggal dari pengurangan ini, dan lalu kemudian ditambahkan di latent representation woman without glasses ini. Nah, ini juga hasilnya ini. Nah, ini ada variasi-variasi yang lain, ya, di mana ini dilakukan interpolation. Ya, interpolation sama seperti saat kita membahas mengenai variational autoencoder, ya. Sample width scale 0.25, ya. Jadi bisa dilihat ada variasinya. Nah, hal ini, ya, arithmetic ini tidak bisa dilakukan kalau tanpa menggunakan latent representation. Jadi apabila kita gunakan di level pixel, ya, di pixel space, maka average pixelnya itu akan menghasilkan seperti ini, ya, average pixelnya dari citra ini akan menghasilkan ini, average pixel dari ketiga wajah perempuan ini akan menghasilkan ini, dan saat dilakukan arithmetic akan menghasilkan
gambar seperti ini, yang mana sebenarnya tidak tidak menghasilkan wajah apapun, ya, tidak bermakna. Jadi bisa kita lihat bagaimana pentingnya representation learning. Apabila kita sudah mendapatkan latent representation yang sudah di training, maka kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, yang tidak bisa kita lakukan pada saat hanya memiliki pixel space. Nah, penelitian lainnya juga melakukan sebuah teknik yang bernama conditional GAN. Jadi di mana kita itu mengontrol latent representation yang akan dikeluarkan. Jadi kalau di GAN itu latent representation Z-nya itu kan memang ruang sampel, ya, ruang sampel. Jadi hasil keluaran dari G-nya itu, citra yang dihasilkan dari G itu, ya, itu tidak bisa kita kontrol karena Z-nya itu benar-benar sesuai, benar-benar random, ya, acak. Nah, di sini conditional GAN kita masukkan bukan tidak hanya di Z di sini, ya, di Z sini tidak hanya Z saja, tetapi juga coding label, ya, yang sesuai dengan output dari generator itu. Jadi sebenarnya nanti pas di sini output dari generatornya ini berkorespondensi dengan Y di sini. Begitu juga nanti Y ini akan dipakai di discriminatornya. Ya. Jadi biasanya dilakukan concatenation di sini, ya, antara Z di sini dengan Y, ya, dengan labelnya latent representation-nya kita concate. Di sini kalau discriminator adalah citranya kita concate dengan label Y-nya, ya. Nah, lalu juga terdapat layer sebelum concatenation. Jadi pada saat concatenation embedding dari Y-nya sendiri itu ditentukan atau dipelajari dari sebuah layer, ya. Jadi tidak kita langsung concate, tapi langsung dimasukkan dulu ke dalam sebuah atau beberapa layer, baru kita concate dengan informasi Z atau X. Hasilnya apa? Kalau misalkan ini adalah output dari unconditional GAN, ya, bisa kita lihat benar-benar acak, bisa sepatu, bisa baju, bisa celana, bisa tas, ya. Nah, kalau misalkan output dari conditional GAN, maka bisa kita lihat, kolom pertama bisa kita lihat misalkan Y-nya itu adalah untuk representasi dari baju. Ini adalah celana, ini adalah celana panjang, celana panjang. Baju, misalkan jaket, ya, baju lengan panjang. Ini sepatu, ini tas, ya, ini juga sepatu. Jadi dengan conditional GAN maka kita bisa mengatur output dari GAN itu. Nah, apabila kita memiliki citra yang resolusinya cukup besar, maka kita juga bisa melakukan namanya progressive growing GANs untuk training, ya. Karena tadi sudah kita bahas weakness dari GAN itu atau autoencoder itu, semakin tinggi resolusi maka akan semakin tidak mudah kita untuk melakukan rekonstruksi, terutama apalagi wajah manusia, ya, sangat sulit kalau misalnya resolusinya lebih tinggi, sangat tinggi. Nah, pada progressive GAN kita melakukan greedy layer wise pre-training, ya. Jadi setiap layer dilatih dengan greedy layer wise pre-training menggunakan subsample dari training image asli. Jadi kita karena kita biasanya itu latent representation-nya lebih kecil dibandingkan dengan dimension-nya aslinya, ya, maka dari latent itu kita memiliki dimensi yang lebih kecil, pertama 4x4, lalu terakhir di sini misalkan gambarnya citra yang ingin kita rekonstruksi adalah 1024x1024 yang kemudian sangat besar, ya. Nah, di sini dari apabila kita melakukan training secara langsung biasanya akan sangat sulit untuk mencapai titik Nash equilibrium, ya. Maka di sini yang dilakukan adalah satu-satu. Jadi yang kecil dulu, yang resolusinya paling kecil dulu. Jadi latent representation 4x4, lalu dilakukan discriminator. Di discriminator ini generator, ya. Nah, lalu setelah kita selesai melakukan training untuk layer yang kecil, kita tambahkan layer berikutnya yang lebih besar, ya. Jadi kita dimensi dibesarkan, lalu kita training discriminatornya. Begitu terus, ya, sampai seluruh layer itu di training, ya. Jadi trainingnya itu adalah memiliki progress,
dan nanti kita mendapatkan benar-benar citra yang tajam. Nah, caveatnya adalah untuk mencegah perubahan yang drastis terhadap layer yang sudah dilatih ya, karena di sini layer yang dilatih satu-satu ya dari awal sini sampai terakhir ya, maka weighted sum dengan hyperparameter alpha digunakan di mana alpha naik secara perlahan dari 0 sampai dengan 1. Jadi di sini di awal kita misalkan memiliki 16 kali 16 ya. Lalu di berikutnya biasanya kan besar dimensinya menjadi 2 kali lipat. Ya, maka ada 2 kali lipat di sini ya, 32 kali 32, tapi bukannya langsung di training 32 kali 32, tapi dilatih weighted sum-nya. Ya, jadi kombinasi antara skip connection dari 16 kali 16 ya dengan hasil dari 32 ke 32. Ya. Nah, di awal alfanya itu 0 ya, alfanya itu 0, maka di awal di sini weight dari 32 kali 32 itu di-ignore ya, karena informasi di sini dianggap lebih penting. Maksudnya karena di sini kan udah di training ya. Jadi di awal lebih banyak informasi dari sini, tapi di akhir maka alfa itu bernilai dengan 1, di mana informasi dari sini ya, dari reconstruction dari layer yang berikutnya ini lebih dipakai keseluruhan dan ini dilupakan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah weight ini dilatih sedikit demi sedikit. Saat weight-nya itu sudah terlatih dengan baik, maka kita menggunakan reconstruction yang lebih banyak didapatkan dari layer yang sudah dilatih ini. Berikut terus seluruhnya sampai selesai ya. Jadi itulah gunanya alpha di sini. Nah, berikutnya ini adalah perkembangan paling terbaru dari high resolution image generation. Jadi waktu kita membahas progressive GAN itu adalah paper dari NVIDIA. Jadi ini style GAN ini high res image generation dipropose oleh tim NVIDIA yang sama. Jadi autornya itu sama. Nah, ide dari style GAN ini ada beberapa, yaitu yang pertama, pada GAN biasa, pada tradisional ya, latent representation Z digunakan untuk merepresentasikan detail dan variasi keseluruhan gambar, baik di low level dan high level. Ya, jadi Z itu bekerja sangat keras, harus melakukan representation yang cukup banyak, baik itu detail dan juga variasi. Nah, pada style GAN, latent representation Z ya di sini diproyeksikan ke sebuah vektor W ya, yang itu di sini ya, menggunakan dense layers. Jadi beberapa dense layer di sini ya, mapping network. Dia bilang mapping network di sini. Ya. Dan kemudian ditransformasikan kembali menggunakan affine transformation yang berbeda untuk setiap layer. Nah, affine transformation dilakukan menggunakan dense layer tanpa nonlinear activation function. Jadi dari W ini akan ditransformasikan kembali menggunakan affine transformation A di sini ya. Lalu kemudian akan dimasukkan ke berbagai level pada convolutional layer. Jadi di sini misalkan ya, bisa dilihat image-nya awalnya 4x4, lalu yang kedua 8x8. Jadi apa? Jadi A ini mentransformasikan W untuk merepresentasikan variasi di low level dan di high level. Tapi representation-nya beda-beda karena tergantung dari affine transformation yang telah dipelajari di A di sini. Ya, beda kalau di sini di tradisional latent representation Z itu harus merepresentasikan keseluruhannya dan tidak kita pisah ya. Kalau di sini dipisah. Ya. Ini untuk yang low level, yang di sini untuk high level atau mid level dan berikutnya terus. Ini kan ada titik-titik, berarti sampai benar-benar high resolution image. Nah, vektor keluaran dari affine transformation ini merepresentasikan style pada gambar di level yang berbeda ya. Tadi sudah dibilang low level, misalkan contohnya adalah hair color, dan kalau misalkan di high level itu adalah misalkan orang dewasa atau anak-anak. Nah, lalu ada lagi ya. Ada lagi dimasukkan yang bernama bukan hanya latent representation Z saja untuk stylenya, tapi juga ada noise
ya, yang kemudian dimasukkan sama berdasarkan level-level. Jadi low level, mid level, dan high level. Ya, jadi noise itu dimasukkan melalui jalur yang berbeda pada setiap level untuk mengatur variasi pada gambar di setiap level. Ya, jadi Z itu benar-benar digunakan untuk stylenya, noise itu digunakan untuk variasi, sedangkan di sini juga ada konstan 4 kali 4 kali 5, 12. Ini adalah yang dinamakan, dia bilang di paper itu dikatakan adalah sebuah template. Ya, jadi di sini template itu bisa berubah karena training, ya. Namun setelah training itu tidak berubah. Jadi di sini training itu, misalkan kita sedang melatih high resolution image generation untuk wajah, maka di sini konstan di sini akan mengingat sebuah template untuk wajah untuk menghasilkan high resolution image wajah. Ya, jadi benar-benar dibedakan antara stylenya, ya, lalu juga noise-nya untuk variasi, dan di sini adalah untuk template-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin misalkan high res image generation untuk mobil misalkan, ya, maka nanti hasil dari pelatihan untuk konstanta ini akan berbeda. Ya. Nah, ini adalah style gun in action, ya. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini A itu adalah noise is applied to all layers. Ya, jadi noise-nya, variasi kita bisa lihat variasinya untuk noise yang untuk variasi itu dilakukan ditambahkan di semua layer. Tapi di saat B di sini adalah tidak adanya noise, jadi tidak ada variasi. Dan bisa dilihat bahwa pada saat variasinya tidak ditambahkan di berbagai level, baik itu low level, mid level, dan high level, maka bisa dilihat paling terlihat adalah rambutnya. Ya, jadi rambutnya itu detailnya, variasinya itu tidak banyak. Ya, variasinya itu tidak banyak, detailnya itu juga tidak terlihat. Nah, lalu di C, ya, noise in fine layer. Jadi di high layer. Jadi bisa dilihat pada saat ditambahkan di high layer, di high level, dan di D ini di coarse layer atau di low level. Ya, jadi bisa dilihat bagaimana perubahan variasi dari sebuah gambar untuk di berbagai level. Di sini di high level, di sini untuk di low level. Ya, bisa dilihat bagaimana, terutama terlihat dari background-nya sih, ya. Bisa dilihat background-nya kalau misalkan menggunakan semua layer, ya, lebih tajam latar belakangnya, tapi kalau misalkan hanya sebagian tidak dipakai atau sebagian, maka tidak terlalu tajam. Bahkan ini terlihat seperti painting kalau misalkan di captionnya. Nah, lalu kalau misalkan kita melihat noise, ya, untuk variasi, di sini kita melihat efek dari style di style gun, ya. Misalkan kita ada mempunyai Z, ya, mempunyai latent representation Z. Di sini adalah source B dan di sini ada source A. Jadi kita menggabungkan antara source B ini, ya, Z atau W-nya dari sini, lalu digabungkan dengan low level W itu digabungkan dengan W dari sini, dari source B, ya. Jadi low level W yang tadi, ya, W yang tadi dibilang untuk stylenya digabungkan dengan source B, dan ini high level W ya, yang untuk style digabungkan dengan source B di sini. Ya, bisa dilihat kalau misalkan di low level W, ya, maka low level stylenya yang berubah. Yang misalkan tadi kulit putih menjadi hitam di sini, ya, karena mengikuti low level W dari sini, ya. Yang tadinya hitam tadinya putih jadi hitam, yang tadinya coklat menjadi hitam, ya. Lalu warnanya juga rambutnya, ya. Yang tadinya pirang menjadi hitam, yang tadinya tidak ada rambut menjadi ada rambut, ya.
ini adalah termasuk low level. Nah, tapi saat kita gunakan high level, ya, kita gunakan high levelnya, maka yang berubah hanyalah bentuk wajah. Bentuk wajahnya benar-benar berubah. Ya, bentuk wajah yang mengikuti di sini, ya, karena adalah bentuk wajah itu adalah high level, tapi ya low levelnya itu mengikuti dari source B. Bisa dilihat warna rambutnya berubah menjadi lebih pirang dibandingkan sebelumnya. Ya, di sini menjadi coklat, ya, menjadi sedikit atau mungkin sedikit merah, ya. Jadi bisa dilihat bagaimana gabungan antara low level dan high level itu kan berbeda di style gun, tergantung dari source-nya juga. Dan di sini yang tadi sudah kita bahas adalah untuk noise, untuk variansinya. Oke, mari kita tutup pertemuan ini dengan summary. Kita sudah melihat bagaimana kekuatan Deep Convolutional Neural Networks dalam mengekstrak fitur di berbagai level, ya, di low level, mid level, high level, dan melakukan transformasi gambar ke latent representation space yang lebih mudah dimodifikasi oleh komputer. Nah, latent representation ini menjadi tulang punggung dalam penyelesaian berbagai masalah di computer vision, termasuk image generation. Nah, lalu ada satu hal juga yang perlu disampaikan, bahwa untuk GAN sendiri, penghitungan formulasinya sendiri tidak kita bahas terlalu dalam karena membutuhkan beberapa satu kuliah sendiri sangat panjang, ya. Jadi diharapkan ini menjadi pemicu apabila tertarik untuk menggunakan GAN, bisa melihat secara detail lebih lanjut di paper yang telah ditunjukkan, baik untuk GAN yang asli ataupun Westerson GAN, ataupun misalkan progressive GAN dan juga conditional GAN dan juga style GAN. Jadi silahkan dibaca lebih lanjut apabila memang berminat untuk melakukan penelitian menggunakan GAN. Nah, selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana deep neural networks atau deep learning digunakan di medical image computing dan analysis. Terima kasih.